Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk pada tema 3B, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap semuanya ya nak ya? Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini kita ada bacaan dongeng, yaitu tentang petani dan anak ikan mas. Coba kamu buka halaman 50 ya. Siapkan bukunya. Sudah belum? Oke. Nah, setelah kamu baca dengan seksama ya, kalian memperagakan kembali isi dongeng tersebut. Nah, ini kalau di kelas itu berkelompok dengan 4 temanmu. Kalau di rumah gimana ya? Kalau di rumah ya bersama dengan, bisa dengan ayah, ibu, seperti itu ya. Nah, kemudian peragakan dongeng dengan memperhatikan ekspresi dan intonasi suara ya. Misalnya kalau ekspresi itu sedih, senang ya. Kalau intonasi suara itu ya jelas ya, mengungkapkan dengan jelas. Kemudian suaranya misalnya sedang senang, agak apa istilahnya dengan lembut ya, dengan suara memberi perintah. Kalau memerintah, memberikan dengan suara intonasi yang tegas atau jelas. Nah, kemudian kamu dapat dengan tepat mengucapkan dialognya ya, antara tokoh siapa tadi? Pak Tani dan anak ikan emas. Oke. Nah, kemudian kita mempelajari ya dengan cara berdiskusi siapa saja tokoh dalam dongeng. Ya. Dalam dongeng siapa? Judulnya Petani dan Anak Ikan Emas. Nah, kita ketahui bahwa petani atau dan anak ikan mas itu memiliki sifat masing-masing. Nah, di sini misalnya petani memiliki sifat rajin dan suka menolong. Kemudian ikan mas memiliki sifat baik hati dan suka menolong juga. Ada perbedaan, tetapi mereka memiliki apa? Iya, sifat baik hati. Ya. Kemudian sifat rajin dan suka menolong. Sikap baik hati dan suka menolong. Nah, keduanya memiliki sifat yang baik. Patut kita contoh. Ya. Nah, kita dan teman-temanmu baik itu di rumah maupun di sekolah memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita harus selalu menghargai sifat masing-masing ya. Nah, kamu dan temanmu juga pasti memiliki sifat yang berbeda. Coba tuliskan sifatmu dan temanmu ya. Kalau di rumah misalnya kalau punya adik dengan adik, kemudian kalau ada kakak dengan kakak, kalau dengan orang tua, ibu atau ayah bisa kamu tulis nak ya. Nanti di bukumu kamu tulis sifat di lingkungan rumah. Bisa ya? Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, di dalam buku yang kamu punya di halaman 54 ya. Kemudian di sini ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Nanti bersama ayah, ibu atau kakak, kalian bisa saling membantu dalam mengerjakan tugas
Nah, kalau belum jelas, belum ngerti, boleh bertanya sama Bapak atau wali kelas masing-masing, ya. Ini di halaman 54. Pasti bisa ya, Nak ya. Kita lanjutkan kembali. Di bukumu juga di pelajaran 5 itu ayo bermain peran. Bermain peran itu memperagakan tokoh, ya. Bermain peran itu memperagakan tokoh. Misalnya kalau dalam cerita tadi ada Pak Tani, kemudian ada anak ikan emas. Nah, kemudian sifatnya kamu tulis. Masih ingat kan tadi sifat dari Pak Tani, kemudian ikan mas, ya, kemudian tokohnya. Nah, udah Bapak sebutkan tadi tokohnya dalam cerita, ya. Nah, pesan dongeng apa yuk? Bahwa kita harus saling titik-titik dengan satu yang lain. Nah, peristiwa yang terjadi, nah, bahwa ikan mas atau petani, seperti itu ya, Nak ya. Nanti kamu baca lagi di bukumu, kemudian sedang apa yang terjadi pada cerita tersebut, ya. Pasti kalian bisa deh, ya. Oke, nanti kalian tulis di bukumu, ya. Nah, sikap baik sesama kepada sesama manusia merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Siapa yang masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Yo, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu di dalam apa, Nak? Ada lambang-lambang itu. Yaitu pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Oke, nah sekarang coba, nah, yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua apa coba? Dilambangkan dengan apa? Logonya atau simbolnya. Siapa yang tahu? Oke, pintar. Yaitu rantai emas. Ya, rantai emas. Oke. Kemudian, nah, apa saja contoh sikap baik kepada sesama? Ya, sikap baik apa saja yang telah kamu lakukan? Ya, nah, bahwa sifat baik itu memiliki banyak apa? Iya, banyak keuntungan. Ya. Nah, kemudian diskusikan dan tuliskan dalam tabel di bukumu. Nah, di bukumu itu ada tabel yang perlu diisi, ya. Di halaman 56. Kamu lihat, kemudian kamu isi. Sikap baik apa saja yang telah kamu lakukan. Ya. Nah, kemudian ditulis di buku tabelmu seperti itu, ya. Oke, siap? Kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, kita sudah belajar tentang sifat pertukaran. Waktu itu pertukaran pada penjumlahan. Nah, hari ini kita belajar tentang pertukaran pada perkalian. Pada perkalian dua bilangan, jika kedua bilangan ditukarkan posisinya, ya, hasilnya tetap sama. Nah, coba kamu perhatikan contoh berikut ini. Titik-titik dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Ya. 9 dikali titik-titik sama dengan 2 dikali 9. Ya. Nah, titik-titik ini artinya menunjukkan angka di sebelah sini yang belum ada. Berapa, Nak? Coba, Nak. Nah, benar, 4 ya, Nak ya. Kalau di sini berapa, Nak? 2, betul sekali. Nah, sekarang yang ketiga, kali 3 kali titik sama dengan 6 kali 3. Berapa coba? Ini 3 kali 6 sama dengan 6 dikali 3. Seperti itu ya. Untuk mengisi titik-titik di samping, kamu tidak perlu menentukan hasil perkalian. Ya. Kamu dapat mengisinya dengan sifat pertukaran. Perkalian seperti berikut. Ini enak ya hasilnya tadi ya.
Kita tidak perlu mencari hasilnya, tetapi kita hanya menukar ya angka-angka ini dalam pertukaran pada perkalian. Ya, nanti ada caranya ketika kita mendapat tugas untuk mencari operasi hitung ya. Ya sendiri nanti nak ya. Sekarang di pelajaran ini sudah jelas? Ya, bagus. Kita lanjutkan kembali. Nah, sifat pertukaran dapat digunakan untuk mempermudah menghitung hasil perkalian. Ya, perhatikan contoh perkalian 3 bilangan berikut. Coba, misalnya, nah, 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana caranya? Ini ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama, 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan 2 dikali 19 yaitu 38. Kemudian 5 yang belum dijumlahkan. Kemudian 38 dikali 5 sama dengan 190. Ini yang cara pertama. Sedangkan cara kedua, 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 dikali 19. Ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 19-nya diturunkan. Jadi 10 dikali 19 sama dengan 190. Nah, ini cara-cara ini yang digunakan dengan cara sifat pertukaran ya untuk mempermudah penghitungan hasil perkalian. Seperti itu. Cara 1 atau cara 2 menurutmu yang paling mudah. Nah, kalian boleh pilih antara cara 1 atau cara 2 yang kamu anggap mudah. Oke nak ya, nanti ada latihannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di Ayo Berlatih kita juga menuliskan pesan yang terkandung dalam paragraf. Paragraf, apa itu paragraf ya? Nah, di sini Bapak juga ingin menjelaskan bahwa paragraf itu kesatuan pokok pikiran yang terdiri dari atau beberapa kalimat. Nah, coba kamu perhatikan. Jadi sebuah paragraf itu terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Nah, yang dinamakan paragraf ini loh, ya. Ya. Nih. Dalam perjalanan pulang, nah ini dimulai dengan apa nak? Iya. Jadi ada jeda atau kalimat yang menjorok ke dalam spasinya ini, ya. Nah, ini ada sekitar kalau di dalam menulis atau mengetik ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini memulai dari paragraf ya. Kemudian diakhiri di sini ya. Ini dalam satu paragraf atau alinea kalau istilahnya ya. Nah, kemudian kalau dilanjutkan ada paragraf lagi seperti yang pertama ini ya. Masuk ke dalam. Ya. Kemudian paragraf ini memiliki gagasan utama atau pokok pikiran. Nah, tentu pokok pikiran dan atau satu gagasan itu ada yang disebut pesan yang terkandung di dalam paragraf tersebut. Coba ini dalam cerita Pak Tani dengan anak ikan mas. Ya. Ya. Apa pesannya coba? Bahwa misalnya sebagai makhluk Tuhan kita harus saling titik. Ayo saling apa? Ayo. Pasti mudah itu, gampang ya. Oke. Nanti kamu tulis ya, kamu tulis di bukunya atau di buku catatan, ya. Tapi dalam hal ini kalian harus baca dengan teliti ya bacaan tersebut dalam satu paragraf ini, kemudian pesannya apa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah,
Kemudian di bukumu juga tuliskan 2 contoh sikap di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bisa nggak yo? Sikap saling tolong menolong ya, kalau pasti ya, contohnya ya. Nah, dari sikap tolong menolong itu banyak sekali perbuatan ya. Tolong menolong misalnya membantu, kalau di rumahmu membantu adik, kemudian membantu ibu misalnya. Nah, itu harus dilakukan setiap hari ya. Itu namanya bekerja sama di rumah ya. Itu salah satu contoh kalau di rumah saling bantu ya. Karena saling bekerja sama itu menjadikan dalam keluarga lebih apa nah? Iya, lebih erat, lebih apa? Iya, pekerjaan lebih mudah diselesaikan ya. Anak-anak itu kalau di rumah bukan setelah belajar apa yang dilakukan? Ya, membantu sesuai kemampuan ya. Kemampuan anak-anak kan berbeda antara sesuai dengan umur ya. Pasti orang tua ngerti yang harus anak-anak lakukan ya. Oke, nah nomor 3 ini isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, tadi Bapak jelaskan bahwa di sini ada yang disebut apa nak? Ya, pertukaran dalam perkalian. Misalnya 9 dikali 5 sama dengan titik-titik kali 9. Berarti angka yang belum ada apa nak? Oke. Nah, nomor B juga begitu. 7 dikali titik-titik sama dengan 5 dikali 7. Berarti di sini berapa nak? 5. Nah, kalian teruskan. Kerjakan sampai selesai. Oke, nah tadi Bapak jelaskan yang keempat ini mencari hasilnya. Ya, bisa memakai cara 1 atau cara 2. Ya. 2 dikali 97 kali 5 sama dengan titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Ya. Boleh menggunakan cara 1 atau cara yang kedua. Oke. Kalian kerjakan di buku tugasmu, di buku cetak. Ya. Kerjakan dengan teliti. Tidak usah buru-buru ya. Nanti belajar bersama keluarga di rumah. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, di pelajaran 6 itu kita belajar menulis. Ya, di sini coba kamu perhatikan. Ya, di sini kamu perhatikan. Ini ada kisah tentang 2 ekor kerbau yang menolong seorang petani membajak sawah. Dongeng tersebut disajikan dalam bentuk apa, nak? Iya, bentuk gambar. Ya, dalam bentuk gambar. 1, 2, 3, dan 4. Ini urutannya nak ya. Kamu amati gambarnya dulu. Sedang apa, suasananya seperti apa ya, tokohnya siapa saja ya. Nah, dalam menuliskan cerita ya nah, apa yang harus diperhatikan nak? Dalam menulis cerita apa yang harus diperhatikan? Iya, tokohnya. Kamu perhatikan tokohnya. Apa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian tempat dan waktunya, di mana terjadinya. Waktunya siang, pagi, atau sore. Nah, itu menjadi sebuah cerita nanti, ya. Kemudian ekspresinya, sedih, senang, atau gembira, atau marah, ya. Seperti itu namanya ekspresi tokoh. Kemudian suasana dalam gambar, ya. Saling bersahabat, saling berteman, ya, saling membantu. Nah, itu namanya suasana juga, ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kamu tulis di bukumu, ya, pada gambar-gambar tersebut, ya. Tadi udah Bapak jelaskan bahwa sebelum menulis kamu harus memperhatikan hal-hal berikut ya, yaitu tokoh dalam gambar,
latar tempat dan waktu pada gambar, kemudian ekspresi tokoh pada gambar, dan suasana pada gambar. Nah, kemudian kalau sudah mengerti, kemudian kamu tulis kerangka cerita tersebut, kemudian membuat deskripsi dari setiap gambar. Ya, bisa enak ya? Oke, ya. Tapi tolong kamu perhatikan tokoh, kemudian latar tempat dan waktu, kemudian ekspresinya. Sedangkan yang keempat yaitu suasana pada gambar. Oke ya? Nanti boleh bertanya deh kamu Pak. Ya, kalau belum jelas. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini oke. Ya. Nah, coba perhatikan. Ada soal cerita tentang apa nak? Iya, tentang perkalian ini, tentang perkalian. Kakek mempunyai 6 kandang ayam. Setiap kandang terdapat 9 ekor ayam. Ayam kakek tersebut semakin besar. Kemudian karena besar membagi ayam tersebut menjadi 9 kandang. Setiap kandang berisi ayam yang sama. Kemudian berapa banyak ayam di setiap kandang? Setiap kandangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikali 9. Itu ya. Nah, kemudian yang kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, ayo selesaikan soal berikut tadi. Nah, ini kita diberi tugas untuk mencari hasil ya, pertukaran dari perkalian, ya. Oke, misalnya tadi ayam kakek jumlahnya tetap ya, ketemu yaitu berapa jumlahnya? 54 dari hasil perkalian 6 kali 9. Karena ada 6 kandang dan 9 ayam dalam satu kandang ya. Jadi setelah kandang ditambah menjadi 9, banyaknya ayam kakek dapat ditulis menjadi 9 dikali berapa? Iya, betul sekali, sama dengan 54. Coba perhatikan bilangan tersebut, apa yang berbeda? Ya, oke. Tahu pasti ya. Nah, jadi ayam 9 kandang, titik-titik ayam dalam satu kandang. Maka dengan sifat pertukaran diperoleh 6 kali 9 sama dengan 9 kali 6. Hasilnya 54. Ya. Ini. Menjadi 9. Jadi kan tadi 6, sekarang jadi 9. Jadi, jika terdapat 9 kandang ayam, setiap kandang akan berisi 6 ekor ayam. Seperti itu. Enak ya. Itu dalam bentuk soal cerita. Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, di bukumu juga ada ayo mengamati. Kakek memelihara ayam pedaging. Nah, selain telur juga ada yang pedaging, ya. Jadi ada pedaging dan petelur, ya. Ayam petelur kakek menghasilkan banyak telur, ya. Kakek sering membagi-bagikan telur ayam kepada tetangga. Kakek disayangi para tetangga karena sangat dermawan atau suka berbagi, ya. Bagaimana dengan masyarakat di lingkungan rumahmu? Apakah tetanggamu yang memiliki sifat dermawan seperti kakek Nina? Ya, di dalam rumah, di lingkungan rumah, tetangga. Apakah ada sifat seperti kakekmu, kakek Nina? Ya, oke. Kamu boleh mengamati lingkungan di rumah maupun di sekelilingmu. Seperti itu, nak ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, apakah kamu juga memiliki sifat baik seperti kakek Nina? Ceritakan caramu meneladani sikap baik tersebut. Apakah kamu pernah melakukan perbuatan baik? Nah, kemudian ceritakan contoh perbuatan yang baik yang pernah kalian lakukan. Nah, kemudian di
halaman 63 ini ada juga gambar ya. Nah, kalian coba dalam gambar ini sudah urut ya nak ya, 1 2 3. Ini apa nih? Kelincinya sedang apa nak? Nah, suasana sedang, kelincinya sedang apa ini? Iya, mengambil apa? Buah mangga ceritanya ya. Nanti kalian buat cerita ya, paragraf. Pada suatu hari kelinci ingin makan mangga. Nah, itu contohnya yang pertama. Tetapi apa yang terjadi nak? Sampai enggak? Tidak sampai ya. Nah, kemudian datanglah siapa ini? Kancil ya. Kancil yang suka menolong. Nah, kemudian apa yang dilakukan Kancil? Oh, ini. Jadi nanti ada 3 paragraf cerita yang kalian buat. Cerita ini kamu buat dalam 1 paragraf ya. Ya, pesan apa yang didapat dari cerita itu kamu tulis ya. Bisa ya nak ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian di bukumu tuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran sesuai soal. Kamu amati seperti contoh tadi ya. Ya, seperti contoh tadi ya. Kemudian ibu menyimpan telur dalam 12 wadah. Setiap wadah berisi 15. Oleh karena dalam setiap wadah terlalu penuh, ibu menambahkan 3 wadah lagi. Ya, nak ya. Wadah tersebut, setiap wadah berisi telur yang sama banyak. Berapakah banyak telur dalam 1 wadah sekarang? Itu ya nak ya. Nanti kalian kerjakan di bukunya. Kalau nggak ada tempat, boleh mengerjakan di buku tulis. Ya. Di sini ada juga membuat sebuah soal cerita perkalian dengan sifat pertukaran. Ya, nanti mama atau papa bisa meminta orang tua atau adik menjawab pertanyaan soalmu yang telah kamu buat. Nah, kemudian yang keempat itu tuliskan contoh perbuatan baik yang menggambarkan sifat berikut. Misalnya jenaka, ya, membuat orang lain tersenyum, tertawa. Itu jenaka itu artinya ya lucu, nah, ya, ramah, sama dengan tersenyum pada orang, ya, saling membantu. Kemudian penyayang hewan, ya, memberi makan, contohnya ya, memelihara dengan baik, seperti itu. Ya, itu contoh perbuatan baik dengan menggambarkan sifat ini tadi. Ya, kita lanjutkan. Ya, nah setelah pelajaran, kamu bisa menceritakan kembali dongeng, memperagakan dongeng, ya. Kemudian menyebutkan perbedaan sifat, menghargai perbedaan sifat, ya. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya, apakah kamu bisa menyebutkan pesan yang terkandung dalam cerita? Ya, pasti bisa lah, ya. Kemudian pengamalan sila kedua Pancasila, kemudian menyelesaikan soal menggunakan sifat pertukaran pada perkalian, ya. Gitu. Kemudian yang ke pembelajaran 6, apakah aku bisa menulis dongeng berdasarkan gambar yang Bapak ceritakan tadi ya? Bisa deh, ya. Kemudian apakah aku bisa menuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran dari soal cerita? Ya. Apa aku bisa menuliskan sifat baik, ya, diri sendiri ke orang lain dalam lingkungan sekolah. Demikian anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakan, kemudian menuliskan hasilnya di buku tulis. Ya. Nah, sampai jumpa anak-anak pada pembelajaran berikutnya ya. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga kalian selalu sehat, selalu bersemangat. Dadah.